Ini juga harus konsentrasi nih Kak, gitu ya. Makanya kita tulis Iya, dulu nih sambil mikir nih. Oke, yang pertama adalah ya, ini ada dua kali kepemilikan ya. Yang pertama dua adalah kali. Deman memiliki mobil ya. Nah, Kemudian mobil Deman itu mobilnya, punya kunci gitu kan? iya, Maksudnya ya, harus harus sampai seperti itu logikanya ya. Ini iya, iya. susah nih guru guru matematika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Merhaba Arkadaşlar, host Geldini. Selamat datang teman-teman untuk yang belajar di kursus gratis bahasa Turki dan malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran sebelumnya masih seputar Iyelik Eki, tapi ini halaman terakhir ya. Jadi mudah-mudahan nggak bosan, yaitu akhiran tentang kepemilikan. Bagi yang mungkin di minggu lalu nggak belajar, silakan dilihat aja rekamannya ya, supaya bisa nyambung. Nah, di sini ada namanya Kainasterma Harfi. Harfi ya. Harf ini artinya huruf. Nah, ini memang pengecualian juga ya. Jadi artinya adalah huruf tambahan. Huruf tambahan ketika ada sesuatu lah gitu ya, tidak mesti huruf vokal ketemu huruf vokal juga. Nah, seperti itu. Dan ini hurufnya banyak ya. Banyaknya itu ada 4 atau 5 ya, saya lupa. Contohnya adalah ketika kita yang paling awal belajar itu biasanya ya, ini adalah ketika kata iyi kita tambah akhiran im. Nah, gitu. Iyi ditambah im itu kan nggak bisa karena huruf i ketemu huruf i ya. Itu kita tambah y. Y ya, kalau di bahasa Turkinya y menjadi iyiyim ya gitu. Jadi Y ini adalah termasuk huruf yang tadi, huruf tambahan ya untuk memperlancar ini adalah huruf Y. Tapi selain huruf Y ada juga huruf ne atau huruf N gitu. Nah, contohnya di sini di kata untuk kepemilikan orang ketiga ya, orang ketiga. Contohnya ya, Onun adalah milik dia gitu ya. Onun Evi adalah rumah dia atau rumah milik dia. Sampai sini jelas ya. Onun Evi adalah rumah dia. Nah, ketika kita mau bilang di rumahnya atau di rumah dia, kita nggak bisa tambahkan D saja ya, tapi kita perlu tambahan ini, huruf ini. Sehingga kita tambah N atau ne di sini menjadi Onun Evinde. Ketika kita mau bilang ke rumahnya, arah ya, menunjukkan arah ke rumahnya, rumah dia atau rumahnya itu kan Onun Evi ya, Onun Evi. Seharusnya kan kita tambah huruf E saja. Nah, kalau di kasus yang tadi ya, iyi ditambah im, kita perlu y, sehingga jadi iyim. Nah, ketika di onun evi ditambah kita bukan menambah huruf y gitu. Ya, bukan menambah huruf, tapi kita menambah huruf ne. Kenapa seperti itu? Ya, memang ini aturannya ya. Jadi kita ikut aja. Dan menurut mereka juga dengan tambahan ini pengucapannya jadi lebih enak gitu. Mari kita buktikan sih lebih enak atau enggak ya. Onun evide atau onun evinde. Onun evie ya kan atau onun evine. Nah, seperti itu atau onun evie. Ya, seperti itu. Mana yang lebih enak ya? Menurut mereka lebih enak seperti itu ya. Kalau kita nggak tahu karena kita bisa memilih mungkin bisa jadi yang mana aja juga sama-sama nggak enak atau sama-sama enak gitu ya. Tapi ini aturannya. Jadi ini pertanyaan ini pernah ditanya oleh Kak Dian. Saya masih ingat ya namanya ya. Kak Dian pernah nanya di grup ya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi ini agak rancu dengan gini ya. Kan Onun Ebi, aduh. Teman-teman mohon maaf ya, karena ini dari awalnya dari 19.30, jadi sudah mau habis Zoom-nya. Ini saya matikan sebelum dia mati sendiri, mohon gabung lagi ya. Oke, jangan lupa nanti saya sendirian nih nggak ada kawannya ya. Mohon gabung lagi ya, terima kasih ya. Oke, jadi kalau di bahasa Turki itu kan biasanya kan ini kayak benim, senin, onun, itu kan bisa dihapus ya. Bisa nggak digunakan lagi ya. Karena sudah ada yang kemarin tuh akhiran-akhirannya itu udah biasa lah ya bahasa Turki. Nah, masalahnya muncul ketika seperti ini. Ketika onun evinde, onunnya atau onun evine, onunnya nggak digunakan. Ya, jadi kalau evinde artinya tadi kan di rumahnya. Evine ke rumahnya.
Kalau di rumahmu dan ke rumahmu apa jadinya? Oke, rumahmu adalah Evin, Evin. Di rumahmu Evin de Evin deh. Evet. Ya, sama kan? Jadi kalau aku di rumahmu, Evin de E- Evin deh. Evin deyim aku di rumahmu. Kalau aku di rumahnya, Evin deh. eh, jadi kalau Evin deyim ini punya dua arti ya. Aku di rumahmu atau aku di rumahnya gitu. Hmm. Ya, iya nggak jadinya? Atau saya aja yang merasa gitu. Nah, itulah yang terkadang jadi agak membingungkan sehingga ketika dalam percakapan seringnya untuk yang onun itu ditambahkan. Seringnya untuk di percakapan ya. Kecuali konteks percakapannya itu jelas ya. Jadi dari tadi kita membahas tentang dia aja gitu ya. Nah, kemudian kita bilang Evine Gidiorum ya. Aku pergi ke rumahnya. Itu jelas tanpa onun juga itu jelas gitu. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, ya kan? Kalau cuman Evinde atau Evine aja, itu artinya umumnya masih diterjemahkan adalah mu ya, kepemilikan terhadap mu. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita mau bilang ya, aku ada di mobilnya. Aku di mobilnya. Gimana kira-kira? Di mobilnya. Iya. Mobilnya apa? Kakak dan abang sekalian, mobilnya apa? Arabas. Arabase. Oke. Arabas. Base. Iya. Arabadayem. Kalau Arabas. Arabadayam aku di mobil ya. Arabas nem. Arabasendayem. Evet, çok güzel. Siapa Oh, itu? Iya. Kalau ini nggak akan ada timbul kerancuan, keraguan karena ada huruf C di sini ya. Kalau tadi kan nggak ada nih, tiba-tiba aja Evin ada, iya ini. Kalau ini kan nggak mungkin di mobilmu kan, karena kalau mobilmu adalah Araban, Araban ya. Jadi kalau di mobilmu adalah Arabanda, aku di mobilmu Arabandayem. Kalau aku di mobilnya adalah mobilnya Arabase, di mobilnya Arabas. Arabasenda, aku di mobilnya Oh, Arabasendayem. Nampak bedanya ya? iya. Oh, Arabas. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau kecepatan atau kelambatan teman-teman? Arabas Sendayem tadi ya. Iya, benar ini. Udah benar kan? Kak Eva tadi bilang apa? Saya salah. Oh iya, Arabas. Arabas iya. Sendai. Iya, Lupa saya Arabas. bilang apa. Iya, yang benar adalah Kak siapa tadi saya juga lupa namanya Arabasendayem. Bukan lupa ya, tapi nggak kelihatan di sini. Maaf ya. Arabasendayem. Iya, jadi ditambah huruf ne dulu, baru dayem ya. Tapi ini nggak akan bingung apakah mobilmu atau mobilnya karena ada bantuan huruf S ini. Oke. Tapi kalau yang akhirannya langsung seperti ini, yang tidak ada S-nya itu akan muncul keraguan sehingga bagusnya ditambahkan onun ya. Sehingga orangnya nggak bingung apakah di rumahnya atau di rumahmu, saya seperti itu karena maknanya sangat berbeda ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan tambah bingung. Nggak deh, mudah-mudahan berkurang lah bingungnya ya. Oke, Kak Sri, selamat datang. Kak Sri, tadi ada ini ya, ada kesulitan ya. Aduh, saya mohon maaf deh, saya ini ya, itu sering sering nggak ingat saya gitu. Udah, tapi gimana ya? Bukan nggak ingat, maksudnya eh saya ingat ada kelas gitu, tapi memberitahukannya selalu ini gitu. Makanya tadi ada yang nanya, Kak siapa tadi? Kak Raras ya, yaitu terima kasih deh gitu ya, udah diingatin. Oke. Gimana kira-kira Ielik Eki udah lancar semua teman-teman sambil dilatih-latih ya di rumah ya. Gitu. Ya, dilatih-latih ya. Nanti kalau ini kan diubah-ubah aja gitu. Umpamanya di meja gitu kan. Di mejamu, di mejanya gitu. Ke mejamu, ke mejanya gitu. Ya, ke mejanya bagus Kak gitu kan. Gitu ya. Beli di mana gitu. Coba dilatih. Bisa nggak kira-kira? Bahasa Turkinya apa? Kemeja. Mm-mm.
Elbis. Enggak, tadi maksudnya ke meja yang itu, ke arah meja. Tapi Oh, terusan ya. kan rajin. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan harapannya paham sih. Kalau paham, saya senang sekali ya. Yang berikutnya adalah masih ada kaitannya, tapi sudah topik yang berbeda, yaitu namanya isim tamlamase. Nah, pelajarannya tentunya makin meningkat ya, seperti itu. Jadi, secara pengertiannya ini seperti ini ya. Bisa dibaca sendiri. Jadi ketika ada dua benda, simpelnya gitu ya, ada dua benda tapi ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, itu nantinya perlu kepemilikan atau seolah-olah kepemilikan seperti itu. Jadi kaitannya ada di bahasa Turki. Kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris tuh tidak ada kaitannya gitu. Atau ada juga ya, mungkin mungkin ada juga sih, tapi tidak selalu ya. Mari kita lihat aja deh contohnya ya. Contohnya gini. Di sini ada Evin Kapese, ya. Nah ini nih, ini Ya, artinya kalau Evin ini, ya silakan Kak Bas. kurang besar Oh, kurang besar apa nih gajinya? tulisannya. Oh, tulisannya kirain gajinya tadi. Ini ya. Oke. Oke, siap. Ah, Udah ya, udah nampak ya. udah, Oke. udah. Ini tulisannya besar, orangnya jadi kecil nih di layar saya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya Oh, kita. Orangnya kan oke. Dah. Jadi Evin Kapese. Ini artinya adalah Evin kan rumahnya gitu ya atau rumah miliknya ya, Kapese ya. Maksudnya memiliki gitu ya. Jadi ini oh, artinya adalah pintu rumah gitu ya. Pintu rumah. Evin Kapese. Jadi ini kepemilikan terhadap rumah gitu ya. Yang memiliki pintu itu kan si rumah gitu maksudnya ya. Sama kayak Demanen gitu ya. Ini kan kayak nama jadinya ya. Jadi ini artinya adalah pintu rumah, pintu yang dimiliki oleh rumah itu. Ini pintunya ini gitu ya. Ini ada rumah gitu ya. Terus kan ada pintunya mm, ya. Jadi Evin Kapese artinya pintu rumah. Kemudian iya, Bilgisayarın klavyesi ya. Bilgisayar itu kan komputer. Klavye, klavye ini artinya keyboard ya, keyboard yang ini. Bilgisayarın ini semua komputer. Bilgisayarın klavyesi ya. Keyboard dari komputer ini gitu. Jadi maksudnya keyboard milik dari komputer gitu ya. Jadi komputer ini memiliki keyboard gitu maksudnya ya. Oke. Ini kayak gini ya. Kalau di bahasa Inggris kan gini ya. Computers keyboard ya gitu ya. Kalau nggak salah gini ya. Ini ya Kak ya. Oke, jelas ya. Mirip ya, masih jelas. mirip ya. Masih mirip ini kan, masih mirip ya. Computers keyboard artinya komputer ini punya keyboard gitu ya. Keyboardnya ini gitu jelas. Rumah ini punya pintu, pintunya yang ini. Makanya pintu ini adalah Evin Kapese, pintunya dari rumah ini gitu ya. Nah, kemudian yang ini Arabamın anahtarı ya. Kunci mobilku. Ya, mobilku, mobil milikku. Kemudian mobilku itu kan benda juga ya, benda juga ya. Atau kita anggap dia seseorang juga gitu, mobilku itu Arabam, Arabam itu seseorang. Terus dia punya kunci gitu. Jadi Arabamın anahtarı. Jadi si mobilku ini punya kunci. Jadi ini adalah kunci dari mobilku ini. Kira-kira di sini gimana kira-kira teman-teman? Sama sih formatnya dengan yang sebelumnya. Kan ini kayak kayak pemiliknya yang di depan ya. Kan Onun sama ya, Onun Arabase, Evin Kapese, Bilgisayarın klavyesi ya, Arabamın anahtarı. Kalau mobil Deman contohnya, Demanen, Di oh, mana? maaf maaf. Ini apa namanya? Kunci, kunci Deman contohnya ya. Kunci Deman adalah Demanen, Demanen anahtarı kan? Sama kan formatnya kan? Artinya adalah kunci milik Deman. Ini kan kunci milik mobilku ya, kunci mobilku lah gitu. Jadi Nah, Arabamın kalau gini, anahtarı. Cek, kalau maaf ya, Iya. saya potong. Kalau kunci mobilnya Pak Deman gimana? Ya itu demand. Oh oke oke ya oke. Ini kalau ini kan langsung kunci demand gitu ya. Ya, Oke siap.
Udah mulai kunci mobil Deman berarti ya. Kunci mobil Iya, Deman. Oke. Ini juga harus konsentrasi nih Kak gitu ya. Makanya kita tulis iya. dulu nih sambil mikir nih. Oke. Kunci Yang pertama, depan. yang pertama adalah ya. Ini ada dua kali kepemilikan ya. Yang pertama Dua adalah kali. Deman memiliki mobil ya. Nah, Kemudian mobil Deman itu mobilnya. punya kunci gitu kan. Iya, iya, Maksudnya ya, harus harus sampai seperti itu logikanya ya. Ini iya, iya. susah nih guru guru matematika ya. Mesti dapat rumus apa aja. Ini mobil Deman. Pertama kita selesaikan dulu ini ya. Mobil Deman apa? Demanen? Demanen Araba. Araba Ah, se. ayo, oke. Demanen Araba sebentar ya. Ini kita hilang-hilangkan dulu ininya, titiknya ya. Nanti orangnya marah ya. Ada nggak orangnya? Nggak Hmm, ada ya. Belum ada orangnya kan? Oke. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman yang lain ya. Demanen Arabase artinya adalah mobilnya Deman, mobilnya milik ya, Deman. Oke. Demanen Arabase sekarang punya kunci lagi. dua kali. Anahtar. Anak Anah, tarunan. anah, anah, la. Oke. Dan Arabasan Anahtar. Anahtar, kata dasarnya adalah kunci. Bentar. Kunci itu anahtar, tapi belum selesai karena kita harus memiliki. Si Demanen Arabase itu memiliki kunci. Anahtar Berarti juga ya. Demanen Arabase, Arabasan, ya. Arabase, Arabase, Arabase. Arabase apa nih? Karen. Ada Hmm? pesanan. Evet, Arabasenen, Oh, Anahta, Arabas. Hmm. Anahta, Ada. belum lengkap juga Anahta, Anahtar. Anahtar, evet. Gimana Ya. kira-kira teman-teman? Demanen Arabasanen Anahtar, Anahtar. evet. Jangan pusing kayak pas dia yang bikin pertanyaan ya. Dia juga yang jadi pusing. Anahtar atau Anahtare ya? Anahtare, Anahtare ya? Anahtare. Oh, ya. Karena itu adalah kepemilikan dari yang ini tadi. Jadi gini, gini ya. Ya. Kita lihat urutannya ya. Araba mobil Hmm. ini pemiliknya Deman Iya. ya. Pemiliknya Deman. Ah, Makanya Demanen Arabase sampai se ini ya. Oke. Kunci ini milik dari Demanen Arabase ini ya. Makanya ya. Demanen Arabasenen Anahtare. Nah, oke, paham ya, paham. Paham lah. Kayak beranak cucu Iya, kepemilikan. betul. Tapi cukup sampai sini aja Kak Eva ya. Iya, timbul Jangan, langsung spontan. jangan lagi ya. Tapi belajar ya. Iya, 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 oke, belajar. Enggak. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa sih ini jadi bagus sebenarnya. Jadi untuk pemahaman yang ekstra ya, jadinya udah double. Tadi kan kita masih belajar yang satuan ya. Ini udah double berarti ya. Memilikinya udah dua kali gitu. Jadi Demanen Arabase mobilnya Deman. Demanen Arabasenen Anahtare adalah kuncinya mobil milik Deman gitu. Nah, jadi teman-teman yang lain nanti waktu belajar, tolong diganti-ganti, diganti namanya, diganti bendanya, diganti pemiliknya. Tapi kalau mobil sayang diganti pemiliknya ya nggak usah lah ya. Mungkin yang murah-murah aja lah ya, sendal atau apa deh. Kalau mobil diganti pemiliknya kan sayang juga gitu ya. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman. Kalau enggak nanti kita lanjutkan. Yang agak mudah. Jadi kemarin itu saya pernah tanyakan, Ya, Evinen, ane, ane, ane iya, apa ya? Rumah ke rumah ibuku kan sama ya, ya, ya. iya sama. Coba apa? Ibuku, terus Ibuku ibuku punya siapa? rumah gitu. Iya, Anne, Anem. Rumah ibuku Ane, adalah Anemin, Anemin, FD, Evin, ya, Evin, De, Evine, Evin. Evine gitu ya. Kalau Mau ke rumah atau eh, di rumah nih? ke rumah, Ya, Evine ya. iya. Gimana teman-teman? Ane. Mungkin nanti kalau yang masih pusing, ya mudah-mudahan cuman saya aja sih yang pusing ya teman-teman udah paham sih. Saya habis kena yang ini agak pusing juga tadi ya. Oke. Anemin Evine ya intinya sih banyak berlatih gitu ya teman-teman karena ketika kita tidak berlatih tapi
Gini sih, kalau menurut saya ya, ketika kita udah paham betul, nggak apa-apa kita tinggal gitu. Tapi ketika kita memang belum paham, tapi kita lanjut yang lain tuh, itu biasanya yang bikin ini ya, masih setengah dia, artinya ini. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa juga ya, karena kan nggak mesti paham sekarang, dilanjut aja, nanti muncul ketemu yang lain juga, dia bisa balik lagi gitu, dasar-dasarnya udah ada. Ya intinya sih setiap orang punya cara belajar masing-masing ya. Jadi yang saya sampaikan adalah pengalaman saya gitu ya. Karena kalau pengalaman teman-teman kan bisa jadi beda-beda gitu. Tapi menurut saya ini adalah cara termudah gitu yang saya dapatkan. Oke. Kak Nina yang dari Korea gimana kira-kira? Masih memantau rudal? Ada rencana mau diledakkan ini nggak ada ya Kak Nina ya? Ini hurufnya udah huruf Korea nih. Empat-empatnya apa artinya nih? Kenapa Hoja? Ini empat-empatnya artinya apa? Empat kali empat atau gimana? Itu hamil nama saya. Oh gitu. Saya lihatnya empat ini nggak tahu. Saya lihat empat kali empat. Oke oke. Ya teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini mungkin teman-teman ketemu ini sering. Ya sering bagi yang sering baca-baca mungkin ya atau ini ya. Ini izin agak saya kecil dikit ya kak ya. Contohnya gini ya. Nah ini ada yang tipe kedua nih. Kepemilikan juga tapi tidak sepenuhnya. Artinya ini bersifat umum gitu. Nanti nanti akan kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Ini contohnya Istanbul Universitesi. Universitas di bahasa Turkinya kan cukup sampai universitas aja sebenarnya, ya. Oh, sorry maaf, universite ya, gini ya. Jadi ini kan seperti kepemilikan juga kan, sinya ya. Istanbul Universitesi, Selçuk Universitesi, Ankara Universitesi ya. Jadi universite itu universitas, tapi kalau Istanbul Universitesi adalah eh The University of Istanbul kalau di bahasa bahasa Inggris kira-kira gitu ya. Universitasnya Istanbul. Nah, kayak rasa-rasa milik juga gitu kan. Universitasnya Istanbul gitu, ya. Nah, kemudian Türkçe öğretmeni gitu. Türkçe itu bahasa Turki. Kemudian öğretmen itu artinya Guru, guru. Jadi guru. Türkçe öğretmeni adalah guru bahasa Bahasa Itu Turki. bahasa Turki. Kenapa dia tambah i, bukan Türkçe öğretmen atau Turkish teacher? Kalau di bahasa Inggris kan ini kan jadi berbeda ya. Di bahasa Inggris beda ya, bisa dilihat ya. Turkish itu kan bahasa Turki. Kemudian kalau guru bahasa Turki apa bahasa Inggrisnya? Turkish teacher gitu ya. Kalau saya nggak salah ya, nggak ada penambahan kepemilikan lagi kan. Tapi di bahasa Turki enggak, dia tetap mengakui ini ada hubungan dengan kepemilikannya ya gitu ya. Jadi Türkçe öğretmeni gitu. Tapi kenapa nggak pakai Türkçenin? Nanti ada lagi gitu. Jadi sampai yang ini teman-teman yang bisa ingat aja bahwasanya ini gunanya apa? Gunanya ketika ada dua kata benda yang punya keterkaitan, kita harus jadikan juga dia kepemilikan gitu. Contohnya seperti ini, Türkçe öğretmeni, Istanbul Universitesi, atau guru bahasa Inggris, İngilizce öğretmeni, nggak bisa İngilizce öğretmen gitu ya, gitu. Nah, kemudian ini contohnya adalah yemek masase. Masa itu kan meja ya. Yemek itu makan. Jadi yemek masase itu meja makan gitu. Bukan yemek masa gitu. Tapi yemek masase. Ini masih ada kepemilikan lagi kan ada tambah se di sini ya. Makanya dia meja makan gitu. Nah, kemudian bilgisayar klavyesi artinya adalah keyboard komputer. Ini komputer kata benda kan, ya. Teman-teman sepakat ya, Bilgisayar komputer itu kata benda. Kemudian klavye di sini adalah keyboard ini. Itu kata benda juga kan? Jadi kalau kita mau bilang keyboard komputer, ya, kita harus tambahkan si Bilgisayar klavyesi artinya adalah keyboard komputer. Ini bendanya, keyboard komputer. Lantas apa bedanya dengan yang di atas? Bilgisayarın klavyesi. Ini kenapa ada N-nya? Kenapa yang ini nggak ada N-nya? Bilgisayar. Ya. Jadi langsung aja saya jawab lah ya. Bilgisayarın klavyesi itu adalah keyboard milik komputer ini. Artinya gini, kita lihat komputernya, kemudian dia punya keyboard. Nah, kita mau bilang keyboard milik komputer yang ini gitu. Jelas ya. Jadi keyboard ini punya keyboard ini lagi.
komputer ini punya keyboard, makanya dia namanya Bildschirm Klavier. Artinya jelas nih, keyboard itu adalah milik komputer yang ini nih. Sama kayak tadi, pintu ini milik rumah yang ini nih, gitu ya. Nah, ketika kita hanya bilang Bildschirm Klavier, artinya adalah keyboard komputer tanpa tahu atau tanpa perlu tahu atau tanpa mementingkan komputernya yang mana gitu. Artinya ini keyboard komputer gitu. Kira-kira paham bedanya ya? Bildschirm Klavier adalah keyboard komputer, tidak spesifik untuk ke komputer yang mana ya. Yang penting ini keyboard komputer. Ini guru bahasa Turki. Kita nggak tahu tuh bahasa Turki yang maksudnya guru yang di bagian mana atau bahasa Turki yang mana gitu. Pokoknya umum aja gitu tuh C öğretmeni. Ya, jadi kalau yang dia tidak di depannya atau kata benda di depannya nggak pakai tambahan en, in, un itu artinya adalah bersifat umum ya gitu, bersifat umum nih semuanya gitu. Tapi kalau yang tadi adalah ditambahin en, in, un itu memang memiliki dalam artian sepenuhnya memang punyanya dia gitu, miliknya dia. Ya mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Karena ini akan sering dijumpain gitu. Jadi ketika kita cari satu satu kata gitu ya, satu kata. Ini kata dasarnya yang mana nih gitu. Jadi ketika di sini kita bisa lihat nih, ketika ada dua kata ini Türkçe öğretmeni, kita tahu nih bahwasanya ada dua kata benda. Yang pertama Türkçe artinya adalah bahasa Turki, kemudian öğretmen artinya guru. Jadi kalau guru bahasa Turki, nah ini dari mana datangnya ya, itu adalah karena ini ada hubungan ya, ada hubungan dari dua benda ini yang seperti ini tidak tidak mutlak kepemilikan tapi seperti kepemilikan. Tapi konsepnya diambil dari situ juga gitu, dari Iyelik Eki. Makanya setelah belajar Iyelik Eki baru muncullah isim tamlamase gitu ya. Jadi bisa sama kayak gini ya. Ya termasuk itu juga ya. Iyelik, kenapa dia Eki itu kan aslinya ek ya, ek kan tambahan ya. Kenapa ada i-nya lagi gitu? Sesuatu yang ditambahkan kepemilikan gitu ya. Makanya selalu gitu kan ekleri, eki gitu, ada uu-nya gitu. Jadi mirip itu juga gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kak Evi, Kak Aprianti, Kak Anita, biasanya Kak Anita ada pertanyaan. Bang Yusro, Kak Evas. Kak Evas jangan dulu deh ya, udah cukup ya. Udah banyak iya, tapi jangan Iya, dulu ya. jangan dulu nanti makin pusing Kak. Teman-teman yang lain deh. Ayo yang ada Bang Yusro, kira-kira gimana? Enggak ada ujung. Gak ada ya, ya mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Oke. Dan ini kan memang karena materinya lebih banyak ke aturan tata bahasa. Kenapa? Karena menurut saya ya, pengalaman saya ini yang paling paling rumit gitu ya. Yang ketika kita tidak nggak tahu ya, mungkin karena saya aja orangnya juga suka usil, akhirnya diusilin ya sama bahasa ini gitu. Jadinya saya benar-benar memahamin ini. Nah, kalau kosakata teman-teman saya minta tolong supaya dicari sendiri, ditambah ketika kita belajar ini ya langsung aja cari kata benda-benda yang lain ya, kemudian diatur kepemilikannya diatur. Karena vocabulary itu atau kosakata itu memang harus dari kita sendiri yang mencarinya ya. Oke. Nah, ini setelah ini ada lagi nih. Ini sudah mulai ini pusing juga nih, tapi nggak seperti tadi juga. Belit Meeki. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan teman-teman selama ini ya. Kalau yang mirip saya mungkin ya. Yang mirip saya akan banyak pertanyaan yang akan dijawab nih nanti dari Belit Meeki gitu. Kenapa sen jadi seni? Di sini jawabannya ya. Karena sebelumnya itu pernah saya jelaskan, tapi saya masih kasih tahu gambaran secara umum aja. Nah, kalau ini sudah gambaran secara jelas ya, secara detail. Nanti akan kita pelajari nih.